Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saharul Sahamrin. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Hairun Ternate. Di sini saya mengemban tugas dari Pak Dr. Suito untuk menjelaskan tentang apa itu etnografi. Nah, langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang etnografi. Etnografi sendiri secara harfiah, etnografi berarti tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropologi atas hasil penelitian lapangan atau field work selama sekian bulan atau sekian tahun. Etnografi baik sebagai laporan penelitian maupun sebagai metode penelitian dianggap sebagai asal usul ilmu antropologi. Etnografi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu etno dan grafik. Etno berarti orang atau anggota kelompok sosial atau budaya, sedangkan grafik berarti tulisan atau catatan. Jadi secara literer, etnografi berarti tulisan atau catatan yang menuliskan tentang orang atau sekelompok orang, anggota kelompok sosial dan dalam suatu budaya. Dalam arti luas, merupakan suatu studi tentang sekelompok orang untuk menggambarkan kegiatan dan pola sosial budaya mereka. Etnografi bukan deskripsi tentang kehidupan masyarakat dalam keberagaman situasinya, melainkan menyajikan pandangan hidup subjek secara merata. Cara mereka memandang kehidupannya, cara mereka memandang perilakunya, dan cara mereka memandang kehidupan dalam sehari-hari. Sekaligus cara mereka berinteraksi dan sebagainya. Etnografi merupakan suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi diri individu dalam konteks sosial budaya, yang dihimpun melalui observasi lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Peneliti akan menguji kelompok tersebut dalam mempelajari pola perilaku dan kebiasaan dan cara hidup. Etnografi adalah sebuah proses dari hasil dari sebuah penelitian. Etnografi adalah suatu penelitian yang terfokus pada makna sosiologi melalui observasi pengalaman tertutup dari fenomena sosial kultural. Adapun etnografi menurut para peneliti yaitu sebagai berikut. Pertama, menurut Harris, seperti yang dikutip oleh Creswell, etnografi adalah suatu dosen kualitatif di mana seseorang peneliti menggambarkan dan mengintrospeksikan pola, nilai, perilaku, dan kepercayaan dan bahasa yang dipelajari dan dianut oleh suatu kelompok budaya. Kedua, yaitu menurut Sparley dalam Yad Mulaidi tahun 1999, etnografi adalah kegiatan penguraian dan menjelaskan suatu kebudayaan. Menurut pendapat Spindler dan Yad Mulaidi atau 1999, etnografi adalah kegiatan antropologi di lapangan. Nah, terakhir yaitu menurut pendapat Culture Narrier tahun 1985, isi karangannya etnografi adalah suatu deskripsi mengenai kebudayaan suatu bangsa. Nah, penelitian etnografi mengutamakan adanya sense atau relative penelitian, proses berpikir mendalam dan introspeksi atas fakta berdasarkan konsep yang digunakan, mengembangkan konsep tersebut dan pemahaman yang dalam serta mengutamakan nilai-nilai yang diteliti. Penelitian dengan metode etnografi memfokuskan pada pandangan subjek sebagai subjek penelitian. Penelitian etnografi biasanya mengkaji kebudayaan dan dalam masyarakat yang merupakan konstruksi penelitian dan berbagai informasi yang diperoleh di lapangan. Dalam konteks kebudayaan masyarakat yang menggambar
yang tergambar adalah tingkah laku sosial masyarakat yang dilihat sebagaimana adanya. Nah, asumsi penelitian etnografi adalah asumsi penelitian yang diuraikan sebagai berikut. Pertama, etnografi mengasumsikan bahwa kepentingan penelitian yang prinsip terutama dipengaruhi oleh kepemahaman kultural masyarakat. Metodologi secara sungguh-sungguh menjamin bahwa pemahaman kultural umum akan diidentifikasikan untuk kepentingan peneliti. Introspeksi penempatan tekanan besar kepada kepentingan kasual dari pemahaman kultural seperti itu. Fokus etnografi mempertimbangkan secara berlebihan peran perspeksi budaya, tidak mempertimbangkan peran kasual kekuatan-kekuatan objektif. Kedua, etnografi mengasumsikan suatu kemampuan mengidentifikasi masyarakat secara relevan dari kepentingan masyarakat organisasi formal, kelompok non-formal, dan perspeksi tingkat lokal. Semuanya mungkin memainkan peran dalam banyak subjek yang diteliti. Dan kepentingan ini mungkin bervariasi menurut waktu, tempat, dan masalah. Ketiga, etnografi mengasumsikan peneliti mampu memahami kelebihan kultural dari masyarakat yang diteliti, menguasai bahasa atau jargon teknis dari kebudayaan tersebut, dan memiliki temuan yang didasarkan pada pengetahuan komprehensif dari budaya tersebut. Selanjutnya, peneliti etnografi lintas budaya menghindari risiko asumsi yang keliru bahwa pengukuran yang ada memiliki makna yang sama dari lintas budaya. Nah, jenis-jenis etnografi sendiri menurut Criswell pada tahun 2008 di bukunya, yaitu pada halaman 475, peneliti etnografi memiliki beragam bentuk, akan tetapi jenis utama yang sering muncul dalam laporan-laporan penelitian pendidikan adalah etnografi reals, studi kasus, dan etnografi kritis. Nah, etnografi reals sendiri yaitu adalah pendekatan yang populer di kalangan antropologi. Pendekatan ini berupaya menggambarkan situasi budaya para partisipan secara objektif berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari partisipan di lapangan. Penelitian dan dipaparkan dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga atau third person point of view. 3 ciri khas etnografi realis menurut Criswell yaitu: pertama, peneliti mengungkapkan laporan penelitian melalui pandangan orang ketiga berdasarkan data yang diperoleh melalui pengamatan atas partisipan dan pandangan-pandangan mereka. Peneliti tidak melihat relasi pribadi dan berupaya bertindak hanya sebagai peliput fakta. Kedua, yaitu peneliti memaparkan data-data objektif dalam bentuk informasi yang terukur dan bebas dari afiliasi politik dan penilaian personal. Peneliti boleh mengikutsertakan data-data tentang kehidupan sehari-hari para partisipan yang disusun dalam kategori standar pengamaran kultural. Selanjutnya, peneliti mengungkapkan pandangan para partisipan melalui kutipan penutup mereka yang diedit tanpa melupakan makna. Peneliti menyatakan introspeksinya tentang gambar kedua budaya yang diteliti pada sebagian akhir laporan. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang apa itu etnografi dan siapa yang menemukan etnografi dan sejarah-sejarah tentang penelitiannya. Sekian dari saya. Jika teman-teman ingin mengetahui tentang penelitian-penelitian kuantitatif, silakan tekan subscribe dan like. Jangan lupa komen guys. Mantap.